Cinta di bawah tangan episode 11. Seperti yang kita ketahui jika Hana sedang, mengandung dan Hana ingin mencari, eee, perlengkapan bayi ya guys ya, dan ketika Hana sedang menunggu taksi, Nathan datang dan menawarkan Hana untuk mengantar Hana, mencari perlengkapan bayi ya guys ya. Hana pun akhirnya pergi mencari perlengkapan bayi itu bersama Nathan. Nathan begitu cekatan dan membantu Hana dalam mencari perlengkapan itu. Nathan selalu membantu Hana ya guys ya, dan menjaga Hana dan membuat Hana tertawa lepas setelah sekian lama Hana dalam kesedihan yang, berlarut-larut karena terpisah dari Tian ya guys ya. Hana sangat bersyukur bisa bertemu dengan Nathan yang begitu sangat baik padanya. Apalagi Nathan sangat perhatian pada Hana. Nathan memberikan, Hana alat-alat untuk merajut. Hana sangat senang, namun Hana sangat terkejut ketika Nathan, berpamitan ya guys ya, akan pergi ke luar negeri dan, dalam waktu yang sangat lama. Nathan akan pindah ke luar negeri, karena persyaratan untuk mengadopsi anak dari Misha dan Vano, agar tinggal untuk 2 atau 3 tahun, barulah bisa Nathan mengadopsi anak dari Misha dan Vano. Nathan sangat bersedih ya guys ya ketika harus berpisah dan meninggalkan Hana karena Nathan sudah terlanjur menyukai Hana. Di sisi lain Tian telah mencabut talaknya ya guys ya pada Hana lewat media sosial terhadap Hana. Dan Tian pun berharap jika Hana bisa dan mau rujuk dengan Tian ya guys ya, karena sudah hampir 1 tahun Hana tidak ada kabar sama sekali karena Hana memang tidak ada handphone ya guys ya. Tian berkali-kali mencabut talaknya untuk Hana berharap Hana bisa melihatnya dan mau memaafkan Tian. Kini kandungan Hana sudah menginjak kehamilan 9 bulan. Hana sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang ya guys ya. Lalu di sisi lain Misha yang berpura-pura mengandung pun sekarang sudah sama-sama menginjak 9 bulan dan Misha pun berpura-pura ikut kelas ibu hamil dan senam ibu hamil ya guys ya, agar eh, bisa meyakinkan kedua orang tuanya jika Misha memang benar-benar sedang mengandung. Lalu di sisi lain pun perusahaan Yuda sekarang mengalami kebangkrutan dan para pegawai pun eee, berdemo ya guys ya karena uang pesangon untuk para pekerja tidak bisa dibayarkan oleh keluarga dan perusahaan Yuda. Perusahaan Yuda terpaksa memberhentikan kerja ya guys ya para pegawai karena tidak ada biaya untuk membayarkan para pekerja. Alvin datang dan membantu untuk membubarkan para pendemo. Bersyukur pendemo pun akhirnya berhasil dibubarkan oleh Alvin. Yuda pun sangat marah pada Alvin karena Alvin sudah berhasil mengambil alih satu persatu perusahaan milik Yuda dan Yuda sangat kecewa ya guys ya dengan kinerja Kinan. Kinan membuat perusahaan ayahnya diambil alih oleh Alvin. Alvin sangat senang karena telah berhasil menjatuhkan Yuda dan bisa membalaskan dendam Hardy ayahnya. Dan Alvin ibunya sedang mencemaskan bayi yang akan Hana lahirkan ya guys ya. Ibunya sudah menyusun rencana untuk menyingkirkan bayi Hana karena ibunya sangat membenci keturunan dari Yuda. Itulah sebabnya ibunya merencanakan itu semua ya guys ya. Lalu di sisi lain Hana mendapatkan handphone miliknya yang sekian lama disimpan oleh Alvin dan ibunya. Hana mendapatkan handphone itu dari ART rumah mereka ya guys ya, yang tidak sengaja dibawa oleh ART itu. Hana langsung membuka email yang dikirimkan oleh Tian. Tian mengirimkan email itu sengaja untuk Hana ya guys ya. Hana sangat penasaran
pesan apakah dan video apa yang dikirimkan oleh Tian untuknya. Lalu Hana membuka video itu dan Hana sangat terkejut ketika melihat video, eee, permintaan rujuk Tian terhadap Hana. Hana seperti, memiliki kehidupan baru ya guys ya dan berharap, punya harapan baru. Hana merasa bahagia dan Hana langsung ingin mencari Tian. Dan Alvin tiba-tiba datang dan merampas handphone milik Hana. Lalu, Hana mengatakan jika Hana ingin memberitahukan pada Tian tentang kehamilannya ya guys ya dan Hana memberitahu Alvin dan ibunya jika Tian sudah, mencabut talaknya untuk Hana. Lalu Hana pun keluar dari sekapan Alvin dan ibunya. Hana mencoba akan menemui Tian, Alvin dan ibunya pun tidak tinggal diam ya guys ya. Mereka pun mengejar Hana dan mencoba menghalangi usaha Hana untuk bertemu Tian. Namun di perjalanan, eee, perut Hana pun merasakan sakit ya guys ya. Hana pun, ternyata akan melahirkan. Hana hampir saja menyerah karena dalam keadaan yang akan, bersalin tidak didampingi Tian. Hana, kuat dengan bayang-bayang Tian yang mencoba menguatkannya ya guys ya. Bayi Hana pun berhasil lahir dengan selamat. Hana melahirkan bayi perempuan, setelah bayi Hana lahir ibunya pun, mulai menjalankan rencananya ya guys ya terhadap bayi itu. Dan dalam tidak sadar Hana bermimpi jika Tian menemuinya dan menemani, dalam proses persalinannya melahirkan bayinya ya guys ya, walaupun itu hanyalah sebuah mimpi. Lalu Hana pun menanyakan, bayinya dan Tian, namun ibunya malah mengatakan jika bayi Hana yang Hana lahirkan itu, lahir dalam keadaan meninggal. Hana pun sangat syok mendengar berita itu dan Hana pun, berlari mencoba mencari, keberadaan bayinya ya guys ya, yang sebenarnya sudah disingkirkan oleh Alvin. Begitu, bencinya ya guys ya ibunya pada bayi itu sehingga ibunya tidak memperdulikan ya guys ya perasaan Hana yang sangat hancur ketika kehilangan bayinya. Lalu Alvin pun membawa bayi Hana dan Alvin akan menyingkirkan bayi Hana dan Alvin pun meninggalkan bayi Hana di sebuah panti asuhan ya guys ya. Sebenarnya Alvin, tidak tega namun Alvin pun terpaksa karena bayi itu mengalir, darah keturunan dari Yuda. Yang di sisi lain sebenarnya Alvin akan membuang bayi Hana ke sungai namun, Alvin tidak tega ya guys ya. Itulah sebabnya Alvin, mengurungkan niatnya untuk membuang bayi bayi Hana ke sungai seperti perintah ibunya. Dan Alvin pun menitipkan bayi Hana ke panti asuhan yang kebetulan, Tian dan Misha mencari bayi, untuk diadopsi karena untuk menutupi kebohongannya ya guys ya. Kebohongannya tentang kehamilannya. Secara tidak sengaja Misha, dan Tian pun datang ke tempat panti asuhan di mana bayi Hana dibuang. Dan besar kemungkinan Tian dan Misha akan mengadopsi bayi Hana yang dibuang Alvin, yaitu bayi Tian dan Hana di panti asuhan tepat di mana Misha dan Tian mencari dan mengadopsi bayi. Saksikan kelanjutan cerita episodenya esok malam di jam yang sama hanya di SCTP dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.